Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk di pelajaran IPA untuk pertemuan kelima. Lanjutan dari materi sebelumnya. Pembahasan materinya itu tentang energi. Nah, kalau minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang usaha. Di bab 2 ini kita masih membahas tentang pesawat sederhana. Kemarin udah awal mula kita bahas tentang usaha. Sekarang kita akan membahas tentang energi. Nah, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu dapat menyebabkan suatu perubahan, tapi tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Bentuk-bentuk dari energi yaitu dapat dibedakan menjadi energi listrik, kalor, kimia, bunyi, nuklir, dan energi mekanik. Nah, di sini yang Ibu kita akan bahas itu yang pertama energi mekanik. Nah, energi mekanik itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada energi potensial, yang keduanya itu ada energi kinetik. Ingat ya, energi mekanik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama energi potensial dan yang keduanya itu ada energi kinetik. Terus energi mekanik itu adalah sebuah benda yang jatuh dari suatu ketinggian akan mengalami suatu suatu kinetik gitu. Oke. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas itu adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh posisi benda yang diukur dari ketinggian sampai bawah. Semakin tinggi suatu benda dari lantai, maka semakin besarlah energi potensial. Jadi energi potensial itu kayak misalkan posisi bendanya itu misalkan pohon mangga, di situ kan ada buahnya tuh. Nah, posisi kan tinggi. Nah, jadi semakin tinggi pohon mangga ataupun buah mangga itu, maka semakin tinggi juga benda dari lantai, maka semakin besar juga energi potensial ketika mangga tersebut jatuh. Gitu. Rumusnya, nah ini HP sama dengan di sini massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, di sini kan massanya itu bendanya. Terus kalau gravitasi itu percepatan gravitasi itu adanya suatu benda yang jatuh ya. Suatu benda yang jatuh hanya itu dari suatu ketinggian. Nah, contohnya nih. Suatu benda massanya 15 kg. Benda pada ketinggian 120 meter dari tanah, berarti kan tinggi. Nah, berapakah besarnya suatu energi potensial pada benda tersebut dengan gravitasi? Berarti adanya suatu kejatuhan nih, ada ya suatu benda tersebut tuh jatuh dari suatu ketinggian. Gravitasinya itu 10 meter per sekon. Oke, jawab. Nah, jangan lupa ya, ketika ada contoh soal, baik kalian ngisi soal itu harus ada yang namanya diketahui. Masanya, tuh lihat di bagi soal. Masanya itu ada 15 kg, di situ gravitasinya sudah ada, yaitu 10 meter per sekon, ketinggiannya 120. Yang ditanyakan apa? Lihat dong, yang ditanyakannya tersebut dengan gravitas. Jawab berapakah besarnya energi potensial? Berarti yang ditanyakan adalah EP, energi potensial. Kita jawab tinggal gampang tuh. Rumus EP itu kan tadi M ataupun massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Jadi EP-nya itu tinggal dimasukin M-nya berapa tadi? 15. G-nya berapa gravitasi? 10. H-nya untuk ketinggian 120. Jadi tinggal dijumlahkan ataupun dikalikan. Terus di sini yang kedua itu ada energi kinetik. Untuk energi kinetik energi yang dimiliki sebuah benda pada kelajuan tertentu. Jadi semakin besar massa suatu benda, maka energi kinetik itu semakin besar, dan semakin besar kecepatan suatu benda, maka energi kinetiknya semakin besar. Jadi di sini tuh dipengaruhi oleh massa bendanya dan juga kecepatan suatu energinya. Tuh, energi kinetik. Nah, di sini untuk rumusnya itu kan di sini adanya percepatan ya. Kalau tadi kan tidak ada percepatan, kan? Kalau energi potensial hanya
Tadi kita bahas tentang energi kinetik. Nah, kalau untuk rumus energi kinetik itu ada 1/2 dikali massa dikali dengan percepatan. 1/2 itu dari mana? Yaitu dari rumus. Kan di sini kalau yang tadi energi potensial tidak ada percepatan, hanya ada massa, ketinggian kan. Nah, dan gravitasi. Kalau di sini perbedaannya itu adanya suatu percepatan. Jadi semakin cepat suatu benda tersebut jatuh dari ketinggian, maka semakin tinggi juga energi kinetiknya. Tuh. Lanjut di sini nih keterangannya. Eka itu energi kinetik, massa atau satuannya joule, V-nya percepatan benda. Terus contohnya, oke next. Oke, untuk contoh di sini sebuah peluru masanya 0,002 kg bergerak dengan percepatan 40 meter per sekon. Berapa besarnya energi kinetik yang dihasilkan peluru tersebut? Nah, di sini kan ada suatu percepatan peluru nih. Ketika ditembakkan suatu peluru tersebut, maka adanya suatu percepatan. Masanya diketahui. Di sini kan masanya itu 0,002 kilogram kan. Di sini V-nya yaitu V apa tadi? Percepatan. Percepatan udah ada nih 40 meter per sekon. Di sini diketahuinya udah ada, rumus pun sudah ada. Nah, yang ditanyakan apa? Energi kinetik. Nih, berapakah besarnya energi kinetik yang dihasilkan peluru? Energi kinetik Eka titik tanda tanya. Jawab gampang di sini ya. Nah, kita tinggal masukkan nih Hk yaitu energi kinetik 1/2 dari mana? Yaitu dari rumus. Masanya berapa? Nah, di sini sebuah peluru masanya 0,02 dikali 40. 40 apa? So, nih 40 itu kan percepatan 40 meter per sekon. Di sini pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Di sini dari rumus pi/2 atau pi pangkat 2. Nanti untuk cara pengerjaan soalnya di sini dulu nih. 40 kali 40 berapa? Di sini ya. 40 kali 40 dikali 0,02 baru dibagi dengan 2. Hasilnya 1,6. Nah, lanjut kita energi kimia. Energi kimia itu adalah yang tersimpan dalam suatu senyawa kimia. Energi kimia itu dapat dihasilkan dari bensin, solar, batu bara, dan minyak tanah. Terus energi listrik ya. Energi listrik itu adalah perubahan dari energi lain. Misalnya energi matahari, energi gerak, energi potensial, terus air dari air, energi kimia, gas alam, dan energi uap, energi listrik dipindahkan atau dialirkan melalui kawat logam dalam bentuk muatan listrik. Biasanya kan ada tuh lampu yang nyala karena adanya apa? Lampu menyala itu bukan adanya apa namanya bukan dari listrik aja tapi bisa sumbernya itu dari uap kotoran misalkan, terus ada dari gas alam, terus dari air tuh kincir air bisa mengalirkan suatu listrik tuh. Energi kalor kalau merupakan hasil perubahan energi lain, misalnya energi listrik, terus energi panas. Kalor itu adalah energi yang panas. Terus energi bunyi dapat dihasilkan oleh getaran partikel udara di sekitar bunyi. Misalkan kalau ada alat musik tuh. Nah, biasanya energi bunyi tersebut tuh dihasilkan dari getaran partikel udara di sekitar suatu bunyi. Kalau energi nuklir terjadi karena adanya reaksi inti di dalam inti radioaktor aktif dapat dihasilkan dari ledakan bom atom dan reaksi inti matahari. Di sini ada perubahan suatu energi. Energi cahaya menjadi energi kimia, contohnya apa? Fotosintesis pada daun, biasa ya, menghasilkan energi kimia. Terus energi listrik menjadi energi gerak, misalnya kipas angin. Terus energi listrik menjadi energi kimia, misalnya apa? Penyetruman pada aki, biasanya. Kan kalau listrik menjadi energi kimia itu penyetruman pada aki itu kan disetrum tuh akinya nanti bisa hidup sendiri gitu. Terus energi listrik menjadi cahaya lampu. Tadi energi listrik menjadi suatu energi cahaya. Contohnya lampu. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Oven. Terus apalagi setrikaan. Nah itu ya untuk perubahan suatu energi. Terus
Lanjut. Untuk pertemuan kelima cukup sekian, jangan lupa nih ya. Untuk tokennya, untuk token IPA kali ini yaitu adalah eh, untuk token IPA di pertemuan kelima kali ini adalah IPA IPA huruf IPA-nya besar semua. Terus spasi ya, pakai spasi. IPA huruf besar semua, spasi oke. O sama K, K aja. O, K, jadi oke ya. O sama K. Jadi IPA hurufnya besar semua. Terus spasi O sama K ya. Oke, oke ya. Oke, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran di pertemuan kelima ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa belajar dengan baik. Terus kerjakan tugas di link. Jangan lupa ada token juga. Tokennya apa? IPA huruf besar semua. Spasi O sama K. Oke, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.